Waktu Maghrib merupakan film Indonesia yang tayang sejak tanggal 9 Februari tahun 2023 lalu. Film bergenre horor ini menceritakan kejadian mistis di waktu Maghrib. Film ini merupakan hasil kolaborasi antara Rapi Films dan Skemedia. Waktu Maghrib mengangkat tema mitos yang beredar di Indonesia. Film Waktu Maghrib menjadi tantangan tersendiri bagi Siddhartha Tata karena film ini merupakan film panjang perdananya. Genre horor dan konsep cerita yang diangkat dari mitos menjadi pelengkap dari tantangan tersebut. Film ini mengangkat mitos yang sudah lama dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu tentang sakralnya waktu maghrib. Mitos ini relevan dengan kalangan para orang tua dan anak-anak. Jika anak-anak masih berada di luar rumah dan mangkir dari kewajiban beribadah saat waktu maghrib tiba, anak-anak tersebut akan diculik oleh hantu. Mitos tersebut direpresentasikan di dalam film ini dengan pendekatan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan di sebuah desa di Jati Jajar ada 3 bocah yang sedang asyik bermain di lapangan. Mereka adalah Wati, Karta dan Derajat. Sore itu terdengar suara azan maghrib berkumandang. Wati mengajak kedua temannya untuk pulang. Namun karena Karta dan Derajat masih asyik bermain, mereka menolak ajakan itu dan Wati pun memilih untuk pulang sendiri. Ketika asyik bermain, sayangnya tongkat kecilnya yang dipakai mereka bermain terlempar jauh ke hutan. Terpaksa Karta harus mengambilnya. Waktu di pertengahan jalan saat melewati hutan ada sesuatu menarik tubuh Wati. Hal serupa dialami oleh Karta yang mengambil tongkat mainan yang masuk ke dalam lubang. Sesuatu menarik tangannya hingga salah satu jarinya terputus. Kejadian itu pun menggemparkan warga desa. Pada akhirnya Karta ditemukan selamat sementara Derajat tewas dan Wati sendiri menghilang entah kemana. Tiga 30 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan 3 orang bocah. Mereka adalah Adi, Saman dan Ayu. Mereka bertiga adalah teman sekelas. Suatu hari Adi dan Saman terlambat masuk sekolah karena kesiangan. Di perjalanan mereka bertemu dengan pria aneh yang mana itu adalah Karta yang sudah dewasa. Karena sering terlambat, Saman dan Adi jadi langganan dimarahi oleh Bu Woro yang terkenal galak. Setelah pelajaran selesai mereka pun dihukum. Berbeda dengan Ayu, ia ini merupakan siswi pintar murid kesayangan Bu Woro. Sialnya lagi Saman juga lupa mengirim madu ke warung Pak Marto, yaitu ayahnya Ayu. Padahal uang hasil penjualan madu tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saman sehari-harinya. Saat mau beranjak pulang, mereka melihat sebuah mobil yang memberitahu para warga bahwa akan ada acara wayang di desa sebelah. Saman dan Adi tertarik ingin menonton wayang tersebut. Ketika sampai di sebuah hutan, Adi diisengi Saman dan sekilas ada penampakan sosok hitam yang menyeramkan. Saman yang usil ketawa melihat temannya diisengi olehnya. Di tempat lain, Ayu disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan ke Pakle atau pamannya di sebuah gubuk kecil yang ternyata dia adalah Karta. Karta ini mengalami trauma parah atas kejadian mengerikan di masa kecilnya yang membuat kejiwaannya sedikit terganggu. Dan di sana Karta menyuruh Ayu untuk segera pulang sebelum azan maghrib. Lalu setelah sholat maghrib, anak-anak langsung pengajian dan Pak Ustadz mengajarkan anak-anak untuk melarang keluar sebelum malam tiba atau waktu maghrib. Karena di waktu maghrib banyak setan-setan yang berkeliaran. Scene berpindah ke rumah Saman yang ternyata ia hidup bertiga bersama kakaknya dan neneknya yang tengah sakit. Kakaknya Saman yang bernama Samyun datang abis mencari madu. Kakaknya menengok ke botol-botol madu yang tidak dititipkan ke warung Pak Marto. Kesal, Samyun langsung memarahi Saman karena hasil banting tulangnya mencari madu tidak dikerjakan dengan baik oleh Saman. Karena dari hasil madulah mereka bisa bertahan hidup. Lalu ketika kakaknya pergi keluar, terlihat bayangan misterius di belakang rumahnya. Saman yang tidak mau mengecewakan kakaknya berniat mengirim botol itu pagi hari sekalian berangkat sekolah. Tetapi lagi dan lagi Saman bangun kesiangan. Karena takut kembali dihukum Bu Woro, Saman sampai lupa tidak mampir ke warung Pak Marto sehingga terpaksa Saman membawa madunya ke sekolah. Lagi-lagi mereka telat masuk sekolah dan dihukum Bu Woro dengan menyuruh membersihkan WC.
Saman meminta izin untuk mengirimkan madu terlebih dahulu tapi Bu Woro dengan tegas tidak menyuruhnya pergi kemana-mana sebelum tugasnya selesai. Lalu Adi teringat acara wayang yang diadakan malam nanti. Saman menegaskan bahwa mereka bagaimanapun tetap harus nonton dan waktu maghrib pun tiba. Saman dan Adil tak langsung pulang dan lebih memilih berangkat dengan nebeng di mobil pick-up orang lain. Tapi apesnya Saman malah lupa membawa madu yang ketinggalan di WC sekolah. Sementara di tengah hutan Karta sedang mengambil kayu tiba-tiba merasakan aura yang bagi dirinya sudah tidak asing. Karta pun berlari ketakutan dan langsung menuju bukit dan warna langit yang semu kemerahan menandakan si iblis telah kembali. Keesokan harinya mereka melayat ke rumah Bu Woro. Di sana Saman seperti merasa bersalah karena ucapannya dan ketika menoleh ke jasad Bu Woro tiba-tiba jasad Bu Woro melotot ke arahnya tapi itu cuma halus saja. Dan ketika mayatnya diangkut ke ambulans lagi-lagi Saman mengalami hal-hal aneh. Sejak kejadian itu Saman yang masih merasa bersalah menjadi pendiam dan tidak banyak keluar rumah. Malam harinya Saman yang sedang beres-beres di rumahnya merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah roh Bu Woro yang datang untuk meneror Saman. Hal itu juga dirasakan oleh neneknya dan tiba-tiba sosok Bu Woro yang menyeramkan muncul di hadapannya. Saman yang pergi ke WC dikejutkan dengan sosok iblis yang membunuh Bu Woro. Sosok hitam itu melayang menjuntai ke atas dan akhirnya Saman dirasuki iblis tersebut. Sementara Ayu diminta ayahnya untuk menemaninya menjemput guru barunya yang bernama Bu Ningsih. Ia sengaja dijemput warga karena datangnya yang sudah larut malam. Lalu beliau memperkenalkan diri dan memulai mengajar besok yang menggantikan Bu Woro. Di sana juga ternyata ada Karta yang sedang memperhatikannya dari jauh seperti merasakan sesuatu. Keesokan harinya Bu Ningsih memulai pertama mengajar di SMP Jati Jajar. Karakter Bu Ningsih ini sangat lembut, malah Adi yang terlambat pun dibolehkan duduk oleh Bu Ningsih. Sementara di warung Pak Marto Samiun yang baru pulang bekerja bermaksud ingin mengambil uang setoran dari hasil madu. Tetapi Pak Marto tidak kasih uang sepeser pun itu karena barangnya saja tidak dikirimkan oleh Saman. Samiun yang benar-benar marah berniat ingin menyiksa adiknya yang di sana ternyata sudah dinanti kedatangannya oleh Saman. Saman yang kerasukan dengan sadis membunuh kakaknya sendiri. Tak cukup di situ kemudian Saman kabur lalu membunuh ayam milik Pak Lurah lalu dia meneror Pak Marto dengan botol berisi darah ayam. Sementara di sekolah roh Bu Woro mulai meneror anak-anak di sekolah. Ayu yang sedang belajar mulai merasakan hal-hal aneh dan tiba-tiba hantu Bu Woro muncul di hadapannya. Setelah sekolah selesai Ayu langsung bergegas pulang. Mendengar bahwa Saman telah berulah lalu ia datang ke rumahnya bersama adik dan diikuti oleh warga. Betapa terkejutnya mereka semua melihat ada mayat Samiun yang sudah bersimbah darah. Adi yang tahu keberadaan Saman datang langsung ke sungai yang di sana ternyata memang ada. Lalu Saman seketika pingsan dan langsung dikurung di gudang milik Pak Lurah. Pak Lurah mengira Saman sudah terganggu dengan kejiwaannya sehingga ia tidak bisa diajak bicara. Bu Ningsih pun mencobanya tapi sama saja. Tak selang lama Saman diteror oleh roh kakaknya dan Bu Woro. Lalu di luar dugaan saat ingin diperiksa oleh Pak Lurah, Saman ternyata sudah tewas bundir. Keesokan harinya di kuburan Saman Adi dan Ayu yang sangat terpukul karena kejadian ini karena kehilangan satu teman dekatnya. Setelah itu Adi selalu merenung. Ia pun ketinggalan jauh pelajaran di sekolahnya sehingga Bu Ningsih menyuruhnya untuk menyelesaikan tugas di hari itu juga. Waktu sudah larut malam, Adi masih bersemangat mengerjakan tugas hingga saat waktunya sholat Adi diteror. Adi pun langsung lari ketakutan keluar yang di sana ada roh Saman yang menghampirinya, dan sekarang giliran Adi yang kerasukan. Setelah itu Adi suka bersikap aneh. Diketahui juga bahwa Karta suka diam-diam menyimpan sesuatu berupa jimat di rumah Ayu dan Adi demi bisa menangkal kekuatan roh jahat dari si iblis. Lanjut lagi di sekolah Ayu kembali diteror oleh hantu Bu Woro. Lalu Ayu melihat Adi yang pergi entah kemana. Ketika mau mencarinya Ayu dihadang oleh Karta dan diajak ke rumahnya.
Keesokan harinya di sekolah Ayu mulai curiga dengan Bu Ningsih lalu memberikan jimat kepadanya demi bisa terbebas dari kekuatan dari si iblis. Tapi Bu Ningsih tidak percaya dengan macam hal itu. Sore harinya Ayu akan pergi sholat maghrib ke masjid padahal ayahnya sudah melarang karena kini tengah banyak kasus anak hilang di waktu maghrib. Ayu dengan niat baiknya tetap akan sholat berjamaah di masjid. Dengan bermodalkan nekat Ayu pun pergi menggunakan sepeda. Tanpa disangka-sangka di pertengahan jalan dia melihat Adi baru saja membunuh seekor hewan menggunakan celurit. Secara perlahan Adi mulai mendekatinya dan mengejar Ayu. Ayu tidak punya pilihan lain selain berlari sekuat mungkin kemudian Ayu meninggalkan sepedanya lalu berlari dengan kencang berusaha menyelamatkan diri. Beruntungnya seorang ibu melihatnya kemudian menyelamatkan Ayu dari kejaran Adi. Tapi teror tidak hanya sampai di situ saja. Si ibu ini baru ingat jika pintu belakang belum dikunci. Ketika akan dikunci sayangnya Adi lebih cepat dan dia berhasil menerobos masuk ke dalam rumah tetapi Adi hanya mengincar Ayu saja. Namun beruntung Adi berhasil dilumpuhkan oleh si Hansip dan Adi akhirnya berhasil disembuhkan oleh Pak Ustadz. Di tempat lain Pak Marto mengalami hal yang mengerikan. Ketika dia sedang menunggu Ayu pulang ia dikejutkan dengan mayat yang ada di samping warungnya. Dan saat dilihat betapa histerisnya itu adalah mayat Saman. Kenapa bisa terjadi seperti ini yaitu ungkapan bocah yang bernama Bondan yang ditemukan di beduk masjid mengaku ia diajak paksa oleh Adi untuk menggali kuburan Saman dan menyimpan mayatnya di warung Pak Marto. Lalu warga mulai berpikir bahwa ada seseorang yang berbuat jahat di desanya. Warga pun menuduh Karta yang melakukan ini karena ia sering ketahuan menaruh sebuah barang berupa jimat. Tak butuh waktu lama warga datang ke gubuk Karta lalu menghakiminya hingga babak belur dan disekap di gudang Pak Lurah. Scene beralih. Keesokan harinya Ayu yang tidak enak badan dan tidak masuk sekolah lalu dijenguk oleh gurunya Bu Ningsih. Ayu teringat perkataan Karta bahwa si iblis itu telah kembali dan berwujud Bu Ningsih. Ayu yang panik mencoba mencegah dengan jimatnya tapi itu tidak berefek apa-apa. Bu Ningsih pun menjelaskan ketika ia masuk ke desa ini merasakan aura Karta yang mencelakainya 30 tahun yang lalu. Bu Ningsih pun berkata kepada Ayu untuk tidak ikut campur. Ayu sedikit beruntung karena di sana ia didatangi roh Bu Woro sehingga Bu Ningsih segera pergi dari rumah Ayu. Sementara di rumah Adi bapaknya menyuruh Adi untuk segera sholat tapi tak disangka Adi masih dipengaruhi kekuatan si iblis. Sementara Ayu diam-diam datang menemui Karta dan meminta tolong untuk membantunya menghentikan teror ini. Ayu pun berkata memang benar jika Bu Ningsih itu adalah iblis. Mereka berdua diam-diam pergi dari tempat tersebut. Ayu pergi untuk mencari Adi sementara Karta mencoba untuk menghentikan si iblis. Ayu berhasil menemukan Adi di sungai yang mencoba menghampiri si iblis itu. Sementara Karta yang berhasil masuk ke rumah Bu Ningsih nampak kesulitan menghentikan kekuatan iblis. Karta pun teringat dengan batu nisan yang berada di tengah hutan lalu ia datang langsung ke hutan untuk membakar batu nisan tersebut walau susah payah yang akhirnya batu nisan itu terbakar dibarengi azan. Akhirnya Karta berhasil melenyapkan iblis ini dan di tempat lain dan juga Adi akhirnya bisa selamat. Lalu scene beralih beberapa hari kemudian yang sepertinya itu di desa lain ada seorang bocah yang tengah asik bermain sendirian. Seperti biasa terdengar lantunan lagu anak kecil. Dari jauh bocah itu melihat sosok dedemit ternyata bangkit kembali. Bocah itu pun diseret dan film pun selesai.